Jari bersama-sama, saya ingin membuka dari Ibrani 11. Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 1 sampai ke 6. Kita baca 1 sampai ke 6 dahulu. Saudara yang mempunyai Alkitab boleh membuka, kalau enggak punya saudara mendekat ke sebelah saudara dan ngintip punya sebelah saudara-saudara. Haleluya, siapa yang sudah menemukan? Katakan amin. Amin. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita semua adalah umat Kristen, umat yang mengadakan perjalanan iman, saudara. Dikatakan di sini, dikatakan karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berkenan kepada Allah, untuk kita bisa mencintai Yesus, untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita membutuhkan iman, saudara, dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan iman yang ditunjukkan oleh contoh-contoh yang kita bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Dari ayat 1, ayat ke-6 ada 2 example yang diberikan, yaitu tentang Habil dan tentang Henok. Tapi masih banyak lagi akan bisa kita lihat, kalau kita baca lebih jauh lagi kita bisa melihat semuanya, saudara. Nah, poin yang pertama, yaitu verse pertama mengatakan, bukan poin yang pertama, tapi verse pertama mengatakan, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahasa Inggrisnya lebih baik, dikatakan now faith is the substance, bukan faith tambah, tapi faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nah, saudara, berapa banyak yang sering membeli melalui online sales misalnya? Berapa nih dari gereja kita? Ada banyak nggak? Nah, banyak ya online sales. Tadi nggak mau ngaku pertama kali, tapi setelah itu perempuan-perempuannya pada angkat tangan gitu ya. Jadi online sales, saudara, dikatakan di sini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya waktu bicara sama istri saya tanya, kamu sudah beli belum barangnya? Dia mengatakan sama saya begini, sudah saya beli. Nah, saya bilang barangnya mana? Barangnya belum ada, saudara. Barangnya belum dilihat. Tetapi karena online sales sudah ada resipnya, ya kan? Kalau ditanya barangnya mana, yang dia tunjukin gambarnya di internet. Ini barangnya, betul kan? Barangnya sendiri belum kita lihat. Resipnya yang ada di dalam posesi kita saat itu adalah resipnya. Jadi iman juga seperti itu, saudara. Yang saya pelajari adalah iman membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi sesuatu yang nyata. Resip merupakan suatu bukti. Apa yang kita nggak lihat itu nantinya akan datang. Jadi saudara kalau beli online sales, saudara mengatakan, saya belum lihat barangnya, tapi ada buktinya saya sudah membeli. Nah, iman pun demikian, saudara. Inti dari segala pengharapan kita. Kalau saudara mempunyai pengharapan, saudara membutuhkan iman. Karena dikatakan yaitu substance of things hoped for. Jadi arti bahasa Indonesianya itu bukan dasar, tapi suatu inti. Dalamnya itu loh, kalau bahasa Jawanya, dalamnya itu loh. Dari suatu yang kita harapkan. Jadi kita mungkin mengharapkan pekerjaan, kita mengharapkan sekolah kita baik, kita mengharapkan ada hal-hal yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Dan iman adalah inti itu yang membuat suatu yang tidak nyata menjadi nyata, saudara. Nah, Ibrani 11 lebih jauh lagi saya ingin membuka Ibrani 11, nanti kita akan belajar yaitu beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan daripada pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahului kita, saudara. Ayat 23, saya lompat, actually dari ayat
17 sampai ayat ke 3 ayat 28. 17 sampai 28 ya. Oke, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu merela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi. Seakan-akan sudah menerima. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi kita lihat, sesuatu yang belum terjadi, tapi dia sudah bisa membayangkan karena iman. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi semua ini dilakukan karena iman, saudara. Dari semua example yang saya pelajari, ada 3 kunci yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. 3 kunci iman yang kita perlu pelajari dalam pagi hari ini. Simple, yang pertama yaitu dapati firman-Nya. Saudara ingatnya dengan D. D-T-L. D, dapati firman-Nya. Yang kedua, tunggu waktunya. Yang ketiga, lakukan. Jadi ada 3 kunci dalam kunci iman. Kita akan pelajari bersama-sama setiap daripada ini, tapi saya mau saudara ingat, selama kita belajar, selama kita mendengarkan firman Tuhan, ada 3 yang perlu kita dengarkan. Yaitu pertama, dapati firman-Nya. Kita harus dapat dulu firman-Nya. Yang kedua, tunggu waktunya. Yang ketiga, lakukan. Yang pertama, dapati firman-Nya. Kita harus percaya. Satu subheading daripada dapati firman-Nya, kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang suka komunikasi. Saudara. Itu yang pertama yang paling penting. Kita harus percaya Allah itu karakternya kepingin ngomong dengan kita. Kejadian 17 mengatakan waktu Allah ingin menghancurkan akan Sodom dan Gomora. Mungkin ayatnya bisa ditunjukkan, yaitu berfirmanlah Tuhan, dikatakan dalam bahasa Indonesianya, berpikirlah Tuhan, dia mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I'm about to do. Jadi Tuhan berpikir sendiri. Dia berpikir sendiri dalam hatinya dan dia mengatakan, sebaiknya aku kasih tahu enggak ya Abraham. Dan setelah itu Tuhan memberitahukan akan apa yang Tuhan ingin lakukan. Jadi saya mempelajari, saya melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin berkomunikasi dengan kita, saudara. Nah, the other day, minggu lalu kita pergi ke SeaWorld, saudara. Pertama kalinya, saya nggak pernah lihat SeaWorld juga. Dan pertama kalinya kita berada di SeaWorld. Dan Lizzie sama Katie lihat Shamu pertama kali. Mereka nggak ngerti apa artinya killer whale, jadi kalau mereka lihat Shamu itu, mereka tidak melihatnya sebagai killer gitu. Mereka melihatnya, oh Shamu so cute gitu, mau mendekat gitu. Nah mereka nggak mengerti ini killer whale gitu, saudara. Tapi satu hal yang saya pelajari, saudara. Pada waktu ada nice show gitu tentang Shamunya lompat segala gitu. Mereka ada setiap Shamu itu ada trainernya, saudara. Nah trainernya itu mempunyai kode-kode di mana dia berkomunikasi dengan Shamu ini. Jadi intinya dari segala show ini, sebetulnya intinya adalah suatu komunikasi hewan dengan manusia. Intinya adalah mereka begitu excited, mereka mengatakan it's an honor kalau kita bisa berkomunikasi dengan Shamu, istilahnya begitu. Intinya adalah komunikasi antara Shamu dengan manusia. Ya, Shamu killer whale ini. Tapi orang begitu excited gitu melihat semua itu, saudara.
Nah dalam kehidupan kita juga demikian saudara. Bagaimana excited we are, Tuhan itu mau komunikasi dengan kita saudara. Kalau hewan aja kita bisa begitu excited, mereka bisa mendengarkan kita. Dolphin dikasih tanda begini, mereka bisa kaki naik gitu ya saudara. Gitu. Kalau saya gampang naiknya gitu, tapi kalau mereka dia susah gitu. Nah tapi dengan itu kita melihat bahwa kalau hal seperti kecil seperti itu merupakan suatu yang kita excited. Lebih lagi saudara, kalau Tuhan segala raja, semesta alam, pencipta semesta alam mau berkomunikasi dengan kita saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang excited, ingin berbicara kepada kita. Satu ilustrasi lagi, kita sempat spend time juga saya sama Lizzie, karena Lizzie sama Katie maunya sedikit berbeda saudara. Jadi saya sempat jalannya sama Lizzie, Yeni sempat jalannya sama Katie gitu. Dan saya berbicara kepada dia satu persatu saudara, one by one gitu. Jadi saya bicara sama dia sendiri gitu. Dan saya tanya, are you happy? Bagaimana kamu? How do you feel? Gitu. Saya tanya gitu. Jadi dia cerita gitu. Oh, I feel this, cerita macam-macam gitu. Saya dengerin semua gitu. Tapi bagi saya itu truly momen yang baik, yang saya rasakan suatu momen yang sangat baik dalam kehidupan saya. Di mana saya bisa mendengarkan how she feels. Bagaimana excitednya dia itu. Bagaimana thankfulnya dia bahwa dia diajak keluar segala. Bukan suatu yang besar. San Antonio gak jauh dari sini saudara, 2 jam setengah nyampe. Actually 3 jam. Kalau 2 jam setengah berarti ngebut sedikit. Tapi suatu yang sangat exciting saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berbicara secara personal dengan anak kita. Tuhan kita juga Tuhan yang demikian. Dia ingin bicara secara personal dengan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu mau komunikasi sama kita saudara. Seringkali saya menemukan, kalau saya belajar dalam firman Tuhan, saya menemukan seringkali saya sendiri berpikiran, saya nggak yakin Tuhan itu mau komunikasi dengan saya. Seringkali kita bisa dalam pemikiran demikian, karena kita menganggap Tuhan juga Tuhan yang sibuk. Tuhan adalah banyak hal yang harus Tuhan lakukan, tapi Tuhan, di sini kita bisa belajar. Dalam Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bahasa Inggrisnya, the secret of the Lord is with them that fear Him. Bahasa Inggris satu lagi versi, saya nggak tahu yang di sini mana. Ini versi yang saya mau ambil, yaitu the Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Saya suka sekali kata ini, yaitu confides. Saudara kalau punya teman akrab yang saudara nggak bisa cerita semua problem saudara nggak bisa cerita sama orang lain. Hanya satu orang yang saudara bisa ceritakan. Confidant, itu kan, confide. Saudara menceritakan suatu secret, suatu hal yang penting dalam kehidupan saudara yang hanya bisa ceritakan dengan beberapa orang. Nah Tuhan itu seperti itu. Tuhan ingin menceritakan kepada saudara perjanjiannya, rahasia-rahasianya Tuhan itu yang dia nggak bisa ceritakan sama orang lain, hanya kepada saudara. Begitulah Tuhan kita. Yang kedua, masih dalam dapati firman-Nya. Yang kedua, mintalah firman yang khusus untuk kita. Ibrani 11:24 tadi dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah saudara pernah nonton Ten Commandments enggak saudara? Pernah nonton ya, semua pada nonton. Saya pernah nonton waktu saya kecil, bukan sekarang, waktu saya masih muda. Saya pernah mikir saudara, sebagai anak kecil. Saya nonton film Ten Commandments, saya mengatakan, ini Musa ini kurang pinter, saya mikir dulu. Ya, karena kita ini kan orang-orang yang intelijen ya saudara ya. Semua saudara sangat intelijen, pasti pernah memikirkan seperti yang saya pikirkan. Kenapa sih dia susah-susah menolak siapa itu putri Firaunnya, ya kan waktu itu mau diajak menikah, nggak mau dia. Dia susah-susah menolak, berusaha membebaskan, masuk padang gurun, tersiksa bener sih ini orang. Saya mikir waktu saya kecil. Kenapa nggak kawin aja jadi raja? Kan beres. Orang Yusuf, saya mikir, ini pemikiran anak kecil, oke? Karena Yusuf itu juga jadi Perdana Menteri kok, nggak salah kok. Menikahnya dengan orang Mesir. Tapi kenapa Musa nggak melakukan hal yang sama? Saya mikir, baru Yusuf, orang yang dipakai Tuhan, menjadi Perdana Menteri dalam Mesir. Dan Musa kenapa nggak melakukan hal yang sama aja? Stay
mengaku sebagai putri Firaun, menjadi raja dan membebaskan orang Israel. Ya podo-podo aja, bebas juga orang Israel ya. Ya kan? Sama aja bebas orang Israel. Kenapa dia nggak melakukan hal itu, saudara? Kuncinya di sini, saudara. Mintalah firman yang khusus buat kita. Kuncinya di situ. Apa yang didapati oleh Yusuf, karena iman, Yusuf juga mendapatkan apa yang dia mesti lakukan dalam kehidupan dia. Tapi imannya Yusuf nggak sama dengan imannya Musa, saudara. Firman untuk Yusuf nggak sama seperti firman yang didapatkan oleh Musa. Saya mikir juga, Yusuf kenapa dia masuk ke dalam pemerintahan? Karena dia mau menaruh orang Israel masuk ke Mesir. Sedangkan Tuhan membawa orang Israel keluar Mesir. Kalau orang Israel pada saat itu Musa nggak mendengarkan Tuhan, mungkin orang Israel masih di Mesir saat itu. Tapi Tuhan ingin membawa keluar. Jadi jalannya Tuhan berbeda. Untuk Musa berbeda dengan Yusuf, saudara. Maka dari itu kita, yang kedua, kalau kita sudah tahu pasti Tuhan ingin berbicara spesifik kepada kita, kita harus minta firman yang spesifik untuk situasi kita, saudara. Cara setiap orang berbeda-beda. Saya bisa sharekan bagaimana kita dulu waktu di dalam kita mencari pekerjaan. Tapi apa yang work for us belum tentu work for you. Yang bekerja untuk saya, yang berhasil untuk saya, belum tentu sama seperti yang berhasil untuk saudara. Karena Tuhan mempunyai firman yang spesifik untuk saudara. Nah, kita harus mencari firman yang unik itu, yang spesifik itu di dalam kehidupan kita, saudara. Matius 7, ini saya masih buka, Matius 7, dikatakan, Matius 7 ayat 7-11 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan kita, Tuhan yang ingin memberi kepada kita. Maka saudara harus minta firman itu ada. Firman yang khusus untuk saudara. Kalau saudara mencari pekerjaan, minta firman yang khusus. Supaya saudara bisa mendapatkan pekerjaan itu. Kalau saudara mencari sekolah, minta firman yang khusus untuk saudara. Karena saat saudara menerima, firman itu akan specific just for you. Dan itu akan menjadi sesuatu yang kita call rema dalam kehidupan kita, saudara. Nah, di sini dikatakan, yaitu mintalah maka yang diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita minta, kalau ada kata-kata minta, kita mikirnya selalu sesuatu yang fisikal, saudara. Oke Tuhan, saya minta pekerjaan. Tuhan, saya minta sekolah, saya minta jodoh, saya minta ini, minta itu gitu ya. Suatu yang fisikal. Tapi di sini kita belajar, firman ini enggak hanya apply untuk fisikal. Saudara bisa minta firmannya sebelum saudara dapat barangnya. Seringkali kita langsung jam, saudara. Kita seringkali langsung mau hasilnya. Kita mau hasilnya, Tuhan kasih aku A, kasih aku B, mintanya itu hasilnya. Tapi di dalam kita relationship dengan Tuhan, dalam perjalanan iman kita, yang kita minta pertama kali yang perlu kita minta yaitu firman-Nya itu. Kalau saudara melihat dalam kehidupan Musa, nanti saya akan sharingkan di poin yang berikutnya, yaitu pada saat Musa, dia nggak meminta barangnya, saudara. Saat Musa menemui Tuhan, yang dia minta adalah encounter-nya. Firman-Nya Tuhan, panggilan dia yang dia minta. Tuhan memberikan panggilan dahulu. Jadi sebelum barang itu nyampe, sebelum fisikal itu terjadi, dia sudah mendapatkan firman dahulu, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu dari mana kita tahu? Seringkali orang bertanya,
Dan saya sendiri juga sering bertanya, saya sendiri juga sering nggak tahu gitu. Saya pernah nanya juga gitu. Saya nggak pernah tahu apakah jalan hidup saya itu benar atau tidak. Gitu. Dengan arti kata, pada saat dalam kehidupan saya, pada saat saya berada di suatu persimpangan, yaitu pekerjaan saya sudah mulai ada problem. Waktu itu baru saya 6 tahun di tempat pekerjaan, saya pernah bertanya juga gitu sama Tuhan, apakah saya harus keluar? Gitu. Tapi saya nggak mendapatkan jawaban. Gitu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita nggak tahu apa benar nggak sih Tuhan tuh maunya seperti apa. Gitu. Nah, yang saya mau bagikan yaitu dari Keluaran 3:1-5 ini yang dikatakan yang diceritakan oleh Musa. Kehidupan Musa. Keluaran 3, Musa ini orang yang sangat amazing, Saudara. Saya ingin fokuskan ke dia untuk beberapa firman Tuhannya. Keluaran 3 ayat 1-5 dikatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia kepada gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu diri kayaknya ya, bukan dari. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana.